Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Pos TV, berjumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, pada kesempatan ini Jateng Pos TV sengaja mengangkat beberapa dapur dari perusahaan koran atau redaksi kita ya. Di sana ada banyak divisi, tugasnya apa dan segala macam. Kita angkat satu persatu untuk kita kabarkan kepada pemirsa, barangkali bisa menambah untuk wawasan informasi lah begitu. Nah, pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Arif. Nama lengkapnya siapa Pak Arif? Arif Budiman. Bapak Arif Budiman. Pak Arif Budiman ini adalah bagian dari perusahaan Koran Jateng Pos. Beliau bertugas sehari-hari di divisi pemasaran ya. Iya. Di manajer pemasaran sekaligus juga pelaksana pemasarannya dan timnya gitu ya. Jadi teman-teman koran ini ada bagian pemasarannya ya, produk apapun ada bagian marketingnya ya. Nah, di Koran Jateng Pos ini yang pegang itu adalah namanya Bapak Arif Budiman. Selamat siang Pak Arif, tetap semangat ya. Selamat siang Kak Bejan. Oke, kita ingin ngobrol panjang tentang dunia marketing koran ya Pak Arif ya. Sebetulnya tugasnya apa seorang pemasaran koran itu sehari-hari? Ya. Baik, terima kasih Pak Bejan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pemasaran koran sebenarnya sama kayak pemasaran produk-produk yang lain, tapi yang membedakan mungkin tiap hari harus ada produk baru yang harus diedarkan ke pelanggan-pelanggan. Mulai dari, kalau di pemasaran sendiri mulai dari percetakan, distribusi, sampai ke agen-agen loper sampai ke pelanggan. Sampai ke tangan pembaca lah ya. Iya, Oke, jadi sehari-hari Pak Arif ini bersama timnya itu tugasnya adalah bagaimana sih menyampaikan koran dari setelah terbit di percetakan itu sampai ke pembaca ya. Iya, betul. Dan itu peredarannya itu modelnya apa saja? Ada yang lewat agen, ada yang... Kalau untuk peredarannya kita ke agen sama ke pengecer. Pengecer ya. Kalau di agen sendiri mungkin wilayahnya mulai dari Semarang Kota, Salatiga, ke Solo ya sekitarnya. Solo ada sendiri Pantura Timur, Pantura Timur Barat ya. sama Pantura Barat. Jadi seorang pemasaran setiap hari mengontrol bagaimana koran itu setelah terbit kemudian dibawa ekspedisi ya. Iya, kita pakai jalan ekspedisi. Disebarkan, kan percetakannya di Semarang ya. Untuk percetakannya sendiri di Semarang. Oke, terus diedarkan ke seluruh wilayah kota di Jawa Tengah ya. Keagenan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya. Itu yang membawa koran dari setelah terbit sampai ke agen itu apa namanya? Ekspedisi ya. Ekspedisi. Ekspedisi ya. Mungkin dari percetakan kita pakai ekspedisi sendiri dulunya. Ya. Dulunya kita pakai punya ekspedisi sendiri ya. karena Kayak mobil-mobil box mengantar koran ya. Betul. Terus itu ngedrop di agen-agen agen-agen di daerah sudah daerah. ditentukan rutenya. Oke. Ada yang barat, selatan sama ke timur. Itu dalam waktu misalnya dalam waktu cepat ya. Kan koran Ya, itu kan betul, terbit pagi ya. Betul. Itu dari Semarang jam berapa sampai daerah-daerah jam berapa? Kita kejar-kejaran sama waktu juga Waktu Pak. ya. Dari percetakan sendiri kita udah mulai cetak itu sekitar jam 11 malam. 11 malam. Mungkin untuk cetak sendiri mungkin di waktu 1-2 jam Selesai cetak, ya. selanjutnya di packing Ya, masih ada waktu lagi making masih, ya. Kan sembari jalan cetak, sembari Oke. packing sesuai dengan jatah keagenan. Keagenan. Terus dibagi ke mobil-mobil ekspedisi yang sesuai dengan Arahnya masing-masing. Mungkin dari arah ke barat, timur, sama ke selatan. Nyampe daerah katakanlah Solo itu ya belum pagi banget ya udah nyampe ya. Mungkin sampai Solo sekarang sudah sampai jam 3. Jam 3 udah nyampe jam 3, ya. Jam 2 udah sampai. Nah, kemudian setelah koran itu nyampe ke agen kan di daerah-daerah banyak ya. Iya. Dari agen itu dilempar kemana? Nah, dari percetakan, ekspedisi ke agen, baru agen punya namanya sub agen, loper, sama mungkin pengecer atau pengasong gitu. Oke. Untuk dibawa ke yang sudah punya pelanggan-pelanggan ke daerahnya masing-masing. Jadi dari agen itu diedarkan lagi ke sub agen gitu ya. Ya, kemudian sub-agen. dari sub agen itu punya anak buah namanya Ya, loper betul, koran di loper jalan-jalan koran. itu ya. Ya, betul. Di lampu merah itu mereka dibagiin koran sesuai jatah dengan jualnya jatah per hari jual. berapa ya.
Iya, seperti Oke, itu. jadi sampailah akhir koran itu di jalanan yang mungkin para pemirsa sering lihat di jalan-jalan itu. Betul, ya. iya. Itu rentetannya agak panjang sebetulnya ya. Oke. Kemudian Pak Arif, selain lewat agen itu apa yang misalnya kan mungkin itu pola lama ya, tapi mungkin semakin kesini kan metode-metode marketing atau pemasaran koran itu ada bermacam-macam cara lah supaya koran itu bisa nyampe tersebar luas. Ya, kalau untuk cara konvensional kan tetap pakai agen. Nah, mungkin dari marketing sendiri kita punya tim sendiri, misalkan spreading. Mungkin kan. Oh ya, spreading. Ya. Spreading itu apa itu? Tugasnya apa itu? Bedanya dengan agen apa itu? Dia kayak program dari kantor. Oh gitu, dikendalikan langsung. Iya, kita kendalikan dari kantor, dikasih jatah koran sendiri dengan harga khusus supaya tidak bentrok dengan agen. Oh. Nah, wilayahnya beda juga. Wilayahnya dia mengcover yang tidak bisa dijangkau dengan agen ya. Nah, untuk bisa kita market share-nya untuk peredaran sendiri, kita cover dengan spreading itu. Kan mungkin kita mengandalkan agen mungkin juga nggak begitu maksimal, kita pakai spreading seperti itu. Jadi spreading itu mengedarkan ke mungkin yang nggak bisa ke jangkai ke agen, mungkin daerah-daerah pinggiran. Kalau nggak yang misalkan loper nggak ngambil ke agen, mungkin bisa ngambil ke situ, ke spreading itu. Oh gitu. Intinya sama kayak agen tapi dengan tipe cara main yang berbeda. Dan kalau agen itu memang sudah wilayahnya agen, dia independen ya. Betul. Koran mau diedarkan jumlahnya berapa kemana itu urusan agen dan timnya. Tapi kalau spreading ini koordinasi langsung dengan bagian pemasaran ya. Istilahnya timnya pemasaran lah ya, untuk ngisi tempat-tempat yang kosong ya. Yang kosong. Oke, kalau tidak salah, Pak Arif ini dulu juga pernah punya program itu namanya Asongan Tembak ya. Itu apa itu Asongan Tembak itu? Asongan Tembak itu dulu program misalkan kita kerahkan kalau ada kejadian-kejadian atau peristiwa ya. Misalkan yang baru kriminal, misalnya pembunuhan gitu ya. Iya, betul. Misalkan yang lagi heboh, misalkan berita-berita yang kriminal misalkan, kita terjunkan langsung ke TKP. Oke, kita punya tim sendiri. Asongan Tembak, tim Asongan Tembak namanya, atau Astem dulu ya namanya. Iya betul, Asongan Tembak. Yang kita terjunkan ke TKP untuk keliling jualan koran. Di lokasi itu. Di lokasi kejadian, misalkan ada yang kriminal apa di daerah mana, kita keliling di wilayah tersebut untuk menawarkan berita itu ya. Jadi teman-teman, ini agak unik Asongan Tembak ini dulu pernah digarap oleh Pak Arif dan tim itu. Jadi khususnya berita-berita kriminal ya di masyarakat, misalnya ada pembunuhan di kampung A gitu ya, kan mungkin selama ini orang itu cari informasinya tetap beli koran di Asongan di jalan-jalan ya. Tapi Pak Arif ini membuat ide atau cara bagaimana membuat tim, oke, ini ada peristiwa pembunuhan di kampung A, kamu membawa koran katakanlah 1000 menuju kampung A, jualan di sana sampai habis gitu ya. Nah, otomatis masyarakat itu pasti beli. Iya, betul. Karena peristiwa itu terjadi di daerahnya ya. Iya. Itu sangat efektif ya. Jadi itu pola-pola marketing koran teman-teman yang mesti harus bermacam cara ya. Bagaimana sih koran ini bisa sampai tangan ke masyarakat ya. Untuk pemasaran yang Astam itu kan enggak tiap hari, cuma ada. Ya, pas peristiwa ya. Peristiwa kebetulan ada. Peristiwa apa? Itu yang bisa mengangkat untuk penjualan koran sendiri. Bahkan untuk mendorong isu peristiwa kejadian itu dulu nggak salah juga bagian pemasaran itu malam itu bertanya, Pak ini peristiwanya apa, judulnya apa, lalu membuat poster-poster ya. Kita juga koordinasi dengan redaktur, misalkan ada kejadian apa, kita membuat poster untuk isinya headline edisi besok paginya, kita yang menarik apa ya? Ya, kita tempel di jalan-jalan di tembok kosong ya. Kosong, sampai pernah ditegur sama Satpol PP ya juga, karena dianggap mengotori kota Semarang dulu ya. Dan juga misalkan kita koordinasi dengan agen. Agen yang misalkan di daerah tersebut misalkan kejadian kriminal apa, kita tambahi jatahnya. Supaya bisa angkat penjualan juga. Kan begini, kalau pelanggan itu kan ada tipe pelanggan eceran ya. Betul. Eceran itu maksudnya gimana pelanggan eceran? Di pelanggan sendiri mungkin ada pelanggan tetap yang mungkin tiap hari kita kirimi koran. Pelanggan tetap itu setiap hari beli koran nyampe rumah ya? Betul. Diantar ya? Ya, Kak. Sedangkan untuk pelanggan eceran mungkin
belinya mungkin pas waktu kejadian apa, nyari berita-berita apa gitu yang menarik. Dia di jalanan itu ya. Yang enggak tiap hari beli. Oke. Jadi istilahnya beli nek pas butuh aja itu eceran. Betul, ya. Pelanggan eceran. Dan di agen pun juga ada jatah pelanggan, tetap sama jatah eceran atau jatah konsinyasi. Iya. Oh, ada jatah konsinyasi juga ya untuk supaya pengembangan ya. Untuk pengembangan daerah-daerah baru misalnya begitu. Betul. Oke, selain mengedarkan koran, tugas seorang pemasaran koran itu kalau tidak salah juga sekaligus menagih ya. Iya, Pak. Menagih uangnya ya. Ya, itu gimana itu? Itu udah aktivitas bulanan. Udah otomatis ya. Tiap bulan kita datang ke agen-agen ke wilayah-wilayah tersebut untuk kita konfirmasi pembayaran. Lakunya berapa, returnya berapa, kita cross-check, baru kita konfirmasi untuk pembayarannya. Dan itu dilakukan tiap akhir bulan, mungkin pembayarannya di belakang, kita nagihnya bulan kemarin, kita nagihnya ke bulan yang berikutnya. Oke, jadi koran itu teman-teman bayarnya itu kalau duitnya masuk ke perusahaan koran itu setiap bulan ya, akhir bulan. Tidak tiap hari ya atau mingguan enggak ya? Ya tiap hari ada khusus untuk yang yang eceran ya. Eceran itu. Ada ya. yang program sendiri atau seperti atau yang lainnya. Oke, Pak Arif, kalau melihat kondisi ya perkembangan media juga ya dan mungkin perkembangan marketing juga ya. Kalau dulu kan cara-cara konvensional itu masih jalan. Sekarang ini kan apa saja kegiatan ekonomi atau orang jualan atau marketing itu kan sudah dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Kalau koran itu mungkin ada ide-ide apa yang pada kondisi sekarang itu bisa dipasarkan lebih efektif gitu ya. Selain langsung tatap muka, apakah koran ini juga bisa dipasarkan secara media sosial atau gimana itu ya? Kalau berhadapan dengan media sosial yang sekarang ini kan ya sudah zamannya udah digital semua ya Pak. Ya. Nah, untuk pengembangan juga kita juga mengembangkan untuk komunitas. Nah, komunitas sendiri misalkan ada suatu komunitas kita kerjasama mungkin koordinasi dengan wartawan untuk kita profil, mungkin kita liput, cukup untuk membayar korannya aja, beli korannya aja. Oke, jadi tadi ada juga cara memasarkan koran itu dengan mengangkat komunitas-komunitas ya. Betul, kita liput. Kolaborasi dengan wartawan, mungkin buat liputan sama komunitas tertentu. Nah, komunitas itu cukuplah beli koran sejumlah komunitasnya ya. Iya, mungkin berapa eksemplar. Itu kalau nggak salah pernah jalan juga, misalnya kerjasama dengan apa ya? Ada ormas ya dulu ya, kayak MTA di Solo itu. Di Solo. Dulu pernah kerjasama sebelum pandemi ini. Iya. Pernah yang megang pemasaran Solo soalnya. Itu tiap ada pengajian. Iya. Nah, kita karena itu jamaah pengajian ya. Jamaah pengajian. Dan materi-materi pengajian itu kita tayangkan di koran, koran kita baru ya. Nanti jamaahnya itu menyimak dari korannya koran. tersebut. Jadi pada saat datang pengajian dia beli korannya itu untuk nyimak pengajian ya. Bahan materi pengajian yang efektif juga itu. Sebetulnya ya, sebagai marketing efektif juga itu. Dan buat komunitas itu juga sangat bermanfaat karena kan kegiatannya dimuat di koran ya. Betul. Dibaca banyak orang. Enggak cuma dibaca buat jamaahnya saja. Orang umum yang di luar sana juga bisa ikut mengikuti membaca materi kajian itu ya. Iya, betul. Dan itu tidak hanya kajian Islam, agama-agama lain kan juga nggak masalah ya. Misalnya ada komunitas gereja atau Buddha yang kepingin masuk di koran, di Jateng Pos, diliput misalnya, nanti silahkan beli korannya, jamaahnya dikasih korannya itu kan gitu ya. Ya. Sangat efektif untuk penyebaran koran juga untuk komunitas itu ya. Pun juga pasti laku juga pasti ya. Oke ya. Kemudian kalau pelanggan ya, kalau pelanggan itu kan memang sudah di tangan istilahnya itu sudah kepegang ya, tidak seperti eceran-eceran yang tidak pasti ya. Sekarang ini kayaknya kalau nggak salah Jateng Pos justru fokusnya ke pelanggan ya. Betul, kita sudah mulai fokus untuk ke pelanggan karena juga segmen korannya juga sudah beda. Oke. Kita mungkin garap yang pelanggan-pelanggan dengan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu ya, Dignas ya, sekolah ya di Pantura Timur, di Kota Semarang ya, yang mungkin lebih efektif juga. Kita jalin kerjasama dengan mungkin instansi tertentu. Jadi Jateng Pos ini teman-teman selain
menggarap pasar eceran, juga menggarap pasar langganan, khususnya di dunia pendidikan ya. Di Jawa Tengah ini mulai Semarang sampai Pantura Timur, itu beberapa kabupaten kota bekerja sama, khususnya dunia pendidikan dan desa ya. Iya, betul. Mereka semuanya berlangganan koran setiap hari. Tetapi memang kewajiban Jateng Pos itu ya mengangkat kegiatan sekolah itu, prestasi sekolah, anak-anak ya, prestasi guru. Kemudian juga kegiatan di desa-desa ya. Kegiatan di desa sama di sekolahnya itu masuk. Kan kita juga sudah kerjasama dengan pihak pendidikan sama pemerintah, karena kan kita sudah berlangganan, kita wajib untuk ya menyajikan kegiatan mereka di koran kan gitu. Jadi di lingkup sekolah saling membutuhkan ya. Betul. Dan itu justru adalah pasar koran yang pasti ya. Yang pasti, dan mungkin buat pemerintah yang lain di Kota Semarang yang pengen kerjasama seperti itu nanti juga bisa gitu ya. Masih sangat mungkin diatur ya Pak Arif ya. Insya Allah masih bisa. Masih bisa ya. Oke Pak Arif, ingin ngobrol panjang tentang dunia pemasaran koran ini ya. Di era dulu dan sekarang, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan obrolan kita tentang dunia marketing koran ini bermanfaat buat kita semua. Sebagai tambahan wacana pemirsa Jateng Pos TV. Kalau ada yang mau disampaikan, yang lain monggo. Mungkin apa ya Pak ya, untuk dunia pemasaran kan ya paling lingkupnya sama kayak produk-produk yang lain juga. Iya, produk lain ya, kurang lebih sama ya. Mungkin kita berjuangnya juga melawan dengan itu digital sama sosmed, pengembangan sekarang, sosmed dan digital ya. Insya Allah untuk koran sendiri pun masih ada tempat untuk buat pelanggan-pelanggan. Asal terus berinovasi ya. Betul Pak. Oke. Kalau orang pemasaran ini kalau ditanya apa yang Anda harapkan dari pekerjaan Anda ini, harapannya ya beritanya harus bagus dan menarik ya. Supaya korannya laku ya. Iya betul. Jadi, dan untuk berita yang bagus biasanya ya itu berita-berita mungkin yang lagi viral, mungkin lagi hangat ya, viral ya. Yang mungkin banyak yang diminati sama pembaca sendiri. Pembaca dan masyarakat yang sedang diperbincangan publik itu yang koran harus merespon itu. Jadi sebagai pemasaran Pak Arif ini tiap hari itu ya ngopiak-ngopiak redaksi juga ya. Ini beritanya ini nggak laku, yang laku adalah isu ini gitu ya. Iya, semacam seperti itu. Oke, Pak Arif terima kasih sekali. Semoga apa yang kita obrolkan bermanfaat buat kita semua pemirsa. Saya John Saidan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.